Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya kita ngerasain semangat pergi ke masjid atau semangat menyebut nama Allah, semangat melibatkan Allah itu kayak semangat kita nge-break ketika kita dalam bekerja atau mungkin break me time kalau untuk kita pribadi gitu ya, butuh me time. Ketika kita penat dengan urusan keluarga, kita penat dengan urusan pekerjaan, kita capek dengan berbagai macam masalah, akhirnya kita butuh waktu untuk sendiri. Kita butuh me time, atau mungkin kita butuh waktu untuk berdua dengan pasangan kita, sehingga kita mungkin jalan kemana, makan di mana, nonton apa, dan seterusnya. Itu kan semangat gitu ya. Bahkan kalau udah dijadwalin, misalnya kalau malam minggu besok kita misalnya mau nonton film misalnya, itu belum kejadian tapi udah bisa bikin break di hati kita, udah bisa bikin lega gitu. Walaupun kita punya banyak beban, tapi pas tahu minggu besok kita mau jalan nih, kan jadi nyaman ya. Sebesar apapun masalah kita, tetap aja semangat. Kenapa bisa gitu? Karena kita nganggap nonton itu break. Nonton itu refreshing buat kita. Bisa benar-benar menyegarkan semangat kita. Atau kalau teman yang senang musik misalnya. Gimana semangatnya kita? Misalnya pas tahu datang grup-grup musik idola kita. Sebutlah kalau anak-anak reggae misalnya datang grup musik reggae yang dari Brazil gitu atau dari Jamaika datang ke Indonesia, atau anak-anak rock atau NoFX misalnya datang untuk anak-anak punk rock misalnya, atau duet sama manggung bareng dengan Rosemary. Wah kan itu kan kapan gitu ya. Terus beli tiket, udah gitu kita lihat tiketnya setiap hari, dilihat lagi tiketnya, padahal tanggalnya udah dihafal tapi masih ada aja dilihat-lihat terus. Kenapa? Karena kita ngerasa itu sesuatu yang benar-benar bisa nyelesain atau bisa menenangkan kita. Atau siang hari ketika malamnya kita akan nonton bola final Liga Champion antara Real Madrid melawan Manchester United misalnya. Siang itu kan kita udah nyiapin kopi, udah nyiapin kacang, udah nyiapin cemilan-cemilan, udah ngajak teman-teman kita kalau perlu nontonnya itu yang layarnya agak gede gitu. Nontonnya bareng-bareng, nggak akan tidur. Wah, kita udah planning, udah bikin rundownnya, udah bikin itinerary-nya, kita bakalan ngapain, sehingga siangnya aja kita udah semangat gitu. Padahal nontonnya masih ntar malam, tapi dari siangnya kita udah semangat. Dan kita akan ngelakuin hal-hal yang mungkin bagi orang ngapain sih gitu-gitu amat, bagi kita asik tuh. Kenapa? Karena kita nganggap itu sesuatu yang break, yang benar-benar ada semangat breaknya bagi kita, ada semangat seru, nyantai, asik, nyaman buat kita. Orang nonton Persib misalnya, sebagai orang Bandung kan, kalau Persib lagi main, apalagi lawannya tetangga misalnya kan nih, wah itu kan semangatnya semangat perjuangan 45 kan, rela mati itu. Udah gitu kita hujan, panas, nggak penting, nggak ada cerita kenapa nggak ikut nonton Persib, hujan, itu nggak pernah dengar kan? Malu malah kalau dia ngomong nggak nonton Persib gara-gara hujan. Jadi nggak ada alasan hujan. Walaupun sholat di masjid itu sebetulnya hujan itu alasan yang dibolehkan dalam agama untuk tidak ke masjid loh. Ada nggak alasan bagi teman-teman bobotoh hujan nggak perlu nonton di stadion, nonton di rumah aja? Nggak kan? Saking luar biasanya semangat kita untuk nonton di stadion bola. Jadi hujan malah makin seru. Makin hujan itu makin keren gitu. Hujan tiketnya habis, itu bukan masalah. Mau hujan, mau tiketnya habis, mau jalannya jauh dari luar kota dan segala macam, mau misalnya dihadang sama musuh atau apapun istilahnya, itu bukan masalah. Kenapa? Kita nganggap itu sebagai sesuatu yang seru buat kita. Bisa nggak kita punya semangat yang kayak gitu ketika kita mendengar suara azan? Atau yang paling dekat gini deh, bisa nggak ya setiap waktu azan itu semangat kita mendengar atau menunggu waktu azan tuh kayak semangat kita nunggu azan maghrib ketika sedang berpuasa? Tuh kan azan paling indah tuh kan azan maghrib ketika bulan puasa ya. Itu azan paling indah. Gimana pun muazzinnya biasa aja, itu nggak masalah.
Kalau azan yang lain kan kita kadang-kadang sok-sok mengkritik muazin gitu. Ah, muazinnya gak enakan, saya malas ke masjid, alasannya muazin. Tapi kalau buka puasa, mau muazinnya kakek-kakek, anak kecil yang baru belajar, malah kita bersyukur kalau ada anak kecil yang iseng belajar azan jam 5 lebih dikit gitu, Allahu Akbar, wah buka gitu. Ada alasan. Nanti pas ternyata salah, ya nggak apa-apa, udah makan, alhamdulillah gitu kan. Azan paling indah itu azan maghrib ketika puasa. Hari Senin, hari Kamis, bulan Ramadan, tanggal 9 Zulhijjah, itu azan maghrib terindah yang kayaknya yang nggak tahu saya doang atau teman-teman ngerasain juga. Saya mah ngerasain itu azan maghrib paling indah, ditunggu-tunggu gitu. Nih azan kok belum azan aja, padahal udah mau gelap nih. Lihat jam, dikit-dikit lihat jam, pengen banget azan. Begitu azan langsung, malah belum azan juga udah dipegang di sini nih. Begitu udah mendekati azan taruh di sini, pas azan langsung. saking udah nggak sabaran nunggu azan. Bisa nggak kita punya semangat menunggu azan yang kayak gitu, tapi untuk waktu-waktu yang lain? Menjelang zuhur, kok belum azan ya? Aduh, bentar lagi mau azan harusnya nih. Kok belum dikumandangin azan? Langsung wudu, datang ke masjid, nungguin. Bayangin, ada seorang tabi'in. Ini dikenal dengan istilah Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Namanya Sa'id Ibnu Al-Musayyib atau Al-Musayyab. Sa'id Ibnu Al-Musayyib ini 30 tahun mendengar azan di dalam masjid. Maksud mendengar azan dalam masjid, dia tidak berkumandang azan di Madinah kecuali Said ada di dalam masjid. Gak pernah ngedengerin azan di tempat wudu tuh gak pernah. Apalagi di rumah, di tempat wudu aja gak pernah. Selalu mendengar azan di dalam masjid. Begitu azan pasti ada Said di dalamnya. 30 tahun. Dan 40 tahun sholat gak pernah melihat punggung orang. Artinya sholatnya di soft pertama terus, nggak pernah ngelihat punggung orang, nggak pernah di soft kedua, apalagi soft belakangan. 50 tahun sholat berjamaah di masjid dari takbiratul ihram bersama imam. Jadi 30 tahun azannya di dalam masjid, 40 tahun sholatnya di soft pertama, dan 50 tahun dia sholat selalu takbiratul ihram bareng dengan imam. Saking semangatnya Sa'id Ibnu Al-Musayyib untuk melaksanakan sholat. Bagi dia sholat itu udah mungkin bisa kita bilang kayak konser buat kita. Sholat itu sesuatu yang ditunggu-tunggu banget, dibela-belain. Bahkan mau bayar berapapun dia rela, yang penting dia bisa sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Ini gimana sih punya semangat yang kayak gini? Sampai kita akhirnya bisa ketika mendengar suara azan itu bahagia gitu. Ketika menyebut nama Allah itu jadi tenang. Ketika disebut nama Allah kita dengar dari orang lain, kita jadi mantap. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin yang sebenarnya jika disebut nama Allah hatinya gemetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, imannya bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Bisa nggak sih pas dengar azan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung gemetar hatinya, gemetar rindu gitu. Kita pengen banget, saya pribadi tuh pengen banget begitu dengan azan tuh rindu gitu. Aduh, dipanggil sama kekasih saya nih, langsung wudu, langsung datang ke masjid dengan perasaan berbunga-bunga, bahagia, dipanggil. Kayak kita di miss call oleh calon kita. Saya bilang calon ya. Kalau saya mah di miss call sama istri. Tapi beda sih di miss call sama istri sama calon gitu, beda. Di miss call sama calon itu lebih cepet datangnya gitu ya. Di miss call sama istri ini pasti mau nagih uang bulanan ini mah. Coba bayangin di miss call oleh istri kita, di miss call oleh calon kita, atau mungkin bagi sebagian orang di miss call oleh pacarnya. Itu miss call tuh di capture sama dia. Lagi miss call keluar suara dia Yayang gitu ya, capture, langsung capture. Jam, tanggal dan segala macam di capture, wah bangga dilihat-lihat.
Sekali dapat SMS dihafal SMS-nya. Cuma satu SMS yang dia nggak berani hafal, lo gue N, itu nggak dihafal sama dia. SMS putus. Kalau SMS ya saya terima atau apapun lah bahasanya, saya belum pernah diterima soalnya ya. Jadi nggak tahu gimana sih rasanya diterima nembak gitu. Bilang aku suka lu sama kamu mau nggak jadi pacar aku? Terus dia jawabnya gimana sih? Kalau yang saya soalnya keseringan dibilang enggak sih, soalnya jadi enggak. Jadi nggak ngerti rasanya iya tuh gimana gitu. Satu-satunya iya yang saya dapatin itu iya menikah. Alhamdulillah gara-gara itu jadi terjaga. Kalau iya untuk jadi pacar belum pernah, jadi nggak tahu rasanya gimana gitu. Yang sering itu enggak malas gitu banget sih sama saya. Jadi gimana bahagianya kita mendapatkan panggilan dari orang yang menurut kita cintai, kekasih kita, idola kita dan seterusnya. Bayangin gak usah kekasih, idola kita aja nge-like postingan kita kan bahagia banget tuh. Ada 1000 like, 999 itu nggak berarti tanpa yang satu itu. Like dari idola kita banget gitu. Wah ternyata dia nge-like saya loh gitu. Langsung nunjukin postingan berikutnya apa, like itu yang diposting gitu. Jadi dapat like dari yang kita idolain itu di capture, diposting lagi. Di like lagi sama dia 2 kali, akhirnya dia malas juga, akhirnya dia unfollow. Gimana caranya biar kita bisa punya semangat kayak gitu ketika mendengar suara azan? Pertama, kita harus belajar butuh sama Allah. Karena kalau kita butuh, pasti kita akan nunggu-nunggu nih. Kalau kita ngerasa butuh sama Allah, pasti kita akan lebih ringan untuk datang kepada Allah. Analogi paling gampang tuh, saat kita dalam banyak masalah kan kita jadi gampang sholat ya. Kalau lagi banyak masalah, sholatnya khusyuk. Lagi banyak masalah, tahajud, berapa juz? 1 juz, aduh gak ada yang 2 juz ya. Gitu. Kalau lagi diputusin, nyari yang 2 juz. Kalau lagi nyambung, nyarinya yang 2 ayat. Gak ada yang 2 juz, saya lagi pengen yang 2 juz, jangan yang 1 juz, di Al-Latif mah cuma 1 juz doang. Saya pengen yang 1 rakaatnya itu 3 lembar. Jadi 10 rakaat, 10 rakaat itu 3 juz, 30 lembar. Oh ada tuh, di mana? Di Mekah kata dia. Atau di Baghdad. Nah artinya, kok bisa ketika kita lagi banyak masalah, sholatnya ringan? Coba, pas lagi banyak masalah pasti ke masjidnya rajin kan? Wudu langsung udah ada di masjid. Malah kita sering nunggu-nunggu muazin. Begitu muazin telat dikit aja langsung kita yang azan. Azannya baper lagi tuh. Hayalah sholahnya, hayalah sholah. Perhatiin gue dong gitu ya. Hayalah sholahnya irama kurdi, tapi kurdi yang paling baper. Kalau kurdi kan hayalah sholah. Ini lebih baper dari itu. Sampai ada serak-serak basahnya. Udah gitu saking bapernya panjang, keputus lagi napasnya, di akhirnya gitu. Ini semangat ke masjid. Kok bisa? Karena kita ngerasa butuh sama Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati bapaknya supaya bapaknya itu butuh kan? Jadi semangat. Lagi banyak hutang, ya Allah mudahkanlah saya dalam membayar hutang. Kalau perlu tolong lembutkan hati orang itu supaya melunaskan hutang saya gitu. Ini kan gara-gara kita butuh. Cuman kenapa kita selalu ngerasa butuhnya pas lagi ada masalah? Bukankah hidup kita itu sebetulnya dalam banyak masalah? Dan masalah itu sebagian besarnya kita belum sadari karena belum terjadi mungkin. Kita selalu butuh Allah Subhanahu wa taala, dan kadang Allah, bahkan bukan kadang, sering Allah itu menolong kita, menyelamatkan kita dari banyak masalah tanpa kita sadari, sehingga kita pikir nggak ada masalah. Padahal masalah itu datang kepada kita, Allah bentengi kita dengan sholat kita yang sebelumnya, sehingga pas masalah datang, akhirnya dia mental lagi, datang lagi masalah, hilang lagi, datang lagi. Itu lebih sering daripada masalah yang udah datang kepada kita, kemudian Allah angkat setelah kita ngerasain. Malah lebih sering kita belum sempat merasakan masalah, udah Allah angkat masalahnya. Cuman kita nggak sadar. Makanya Allah mengatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk mengangkat masalah dari hambanya. Ada yang diangkat masalah setelah hamba itu merasakannya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Ada yang diangkat masalah itu sebelum hamba itu merasakan masalah ini.
Jadi sering justru Allah itu sebetulnya menghindarkan kita dari masalah, menghindarkan kita dari kecelakaan, menghindarkan kita dari musibah, menghindarkan kita dari kerugian, menghindarkan kita dari sakit, penyakit. Sering menghindarkan kita dari banyak hal. Cuman Allah nggak pernah ngomong gini, hei hambaku, ini udah ya satu masalah aku hindarin nih. Kamu bersyukur nggak sih? Ya bersyukur Allah, alhamdulillah gitu. Terus ini hambaku, kalau Allah mau ngomong kayak gitu, kayaknya kita nggak sempat ngapa-ngapain. Kenapa? Sehari mungkin 1000 kali Allah akan ngomong kayak gitu kepada kita. Dihindarkan. Baik masalah yang menimpa kita secara personal ataupun masalah yang menimpa kita secara kolosal. Baca deh sains tentang astronomi. Dalam semalam itu berapa asteroid atau komet atau bintang jatuh ke bumi yang terhindar oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangin ukuran mobil aja. Walaupun ukurannya gede terus pas sampai bumi karena terkikis oleh gravitasi jadi seukuran mobil kena rumah kita, kan lumayan tuh. Bayangin kalau Allah tidak menghindarkan. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bagaimana kami menjaga kalian dari langit dan dari bumi di dalam surat Al-Muluk. Apakah kalian merasa aman? Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga kalian di langit dan di bumi. Terus siapa yang memberi kalian minuman, memberi kalian udara dan segala macam. Allah tuh banyak ngasih kebaikan buat kita. Yang harusnya kemarin kita ketularan dengan penyakit seseorang, tapi Allah hindarkan kita nggak ketularan, yang ketularan teman kita. Akhirnya kita jadi menjenguk dia, bukan dia yang menjenguk kita. Kok bisa? Kita nggak sadar aja. Bukankah kita sering harusnya menjenguk dijenguk oleh teman kita, malah kita yang menjenguk dia kan ya? Sama kayak saya sama teman pergi misalnya lagi ke Batu Karas. Ternyata kita sama-sama digigit nyamuk di sana mah. Nyamuk DBD. Pas sudah digigit nyamuk pulang baru di jalan dia udah sakit. Akhirnya pas sampai di Bandung saya ngejenguk dia. Walaupun seminggu kemudian dia jenguk saya sih. Tapi setidaknya harusnya mungkin bukan saya doang, saya, dia dan beberapa teman yang lain rata-rata pernah kegigit nyamuk lah karena di sana banyak nyamuk. Cuma kenapa kita berdua doang yang sakit walaupun dia duluan kemudian saya. Bayangin kalau yang lain juga kena. Yang lain yang nggak kena DB itu mungkin ngerasa saya mah nggak kena sakit. Padahal mungkin dia pantas juga untuk dirawat di rumah sakit, tapi Allah menghindarkan musibah itu dari dia. Dia aja yang nggak sadar. Dan itu sering terjadi dalam hidup kita. Maka kita harus selalu ngerasa butuh 24 jam dalam sehari, setiap detik kita butuh kepada Allah. Sehingga setiap kali Allah panggil, dan saya emang butuh sama Allah, udah datang ke Allah. Apalagi memang nyata-nyatanya secara zahir, emang kita punya banyak masalah. Wajah-wajah kita kan wajah-wajah bermasalah nih, banyak masalah gitu. Ketika kita lagi ngerasa sangat banyak masalah, maka sholat itu harusnya benar-benar jadi break kita dari masalah-masalah kita. Nggak nyaman hatinya, perasaannya, lagi tadi mungkin baru rame dengan pasangan, baru dimarahin sama orang tua, baru ada masalah sama teman, baru ngalamin sesuatu yang nggak nyaman. Hayalah sholat, udah datang aja ke Allah karena ngerasa butuh. Karena kita yakin begitu kita datang kepada Allah, kita libatkan Allah, Allah akan ikut menolong kita dalam masalah kita. Itu pasti. Tapi kalau kita nggak pernah ngelibatin Allah, nggak usah nuntut-nuntut Allah. Allah akan bilang, emangnya kamu ngelibatin saya? Bukankah kamu nggak pernah datang ketika saya panggil? Atau datangnya males-malesan, sekedar menunaikan kewajiban doang, dan itu juga belum tentu sah? Coba datang sebagai orang yang butuh kepada Allah, pasti kita akan ngerasa lebih nyaman, lebih semangat untuk sholat. Dan kalau perlu gini aja nih, begitu azan ingat masalah apa yang kita pengen, masalah mana yang kita pengen tuntasin dulu. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah saya pengen lamar kerja, datang ke Allah, Allah saya pengen dapat kerjaan yang halal, udah. Besok Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya baru ketemu cewek, cuma saya nggak tahu namanya, nyari di mana ya tanya ke Allah aja deh, gitu. Datang ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya ketemu lagi dengan dia. Kalau kedua kali ini saya nggak akan sia-siakan nih kesempatannya nih, langsung PDKT kenalan gitu ya. Yang pertama tadi kan agak-agak jaim, lihat-lihat sekali atau ngelihatnya lewat spion. Tapi kalau yang ini mah, wah udah nggak ada basa-basi, Neng, boleh tukar nomor HP gitu. Ya boleh, ternyata dia kasih nomor handphonenya, nomor handphone yang udah expired. Pas ditelepon nomornya tidak terpasang gitu ya. Jadi akhirnya nggak nyambung. Minta ke Allah, terus Allahu Akbar lagi. Saya pengen punya anak. Allahu Akbar lagi. Saya pengen apa gitu. Setiap Allahu Akbar minimal belajar ada pengennya dulu nih.
Dan insya Allah selalu kita butuh Allah. Dan gak usah khawatir, pedagang banget sih, asal datang ke Allah minta sesuatu. Gak masalah, Allah itu suka dimintai, Allah itu suka dicurhatin, Allah itu suka kalau hambanya itu merengek di hadapan Allah. Istilah bahasa Arabnya itu ilhah. Allah itu suka kepada hamba yang suka ilhah, merengek. Allah gitu ngomong, ada apa ya abdi, ada apa? Allah, ini ada masalah dikit nih. Kenapa? Aduh, saya mah jerawatan, Allah gimana ya caranya? Ini bukan main-main ya. Kenapa? Karena Nabi bilang apa? Mintalah kepada Allah walaupun garam. Jadi kalau urusan sepele kayak garam aja minta ke Allah, apalagi urusan jerawat, kan itu lebih berbahaya itu. Menentukan nasib kita kan jerawat mah ya. Apalagi jerawatnya gede di hidung satu, di ini satu, kelihatan banget. Kan menentukan nasib banget. Kamu orangnya jorok, gak mau sama kamu kan gitu ya. Makanya jerawat itu bukan masalah sepele. Kalau garam aja kita minta sama Allah, apalagi bab jerawat. Allah, kenapa wahai hambaku pengen langsing, gitu. Pengen langsing minta sama Allah. Allah, kenapa hambaku pengen ada kumis, udah pakai wadoyok belum keluar juga, gitu. Minta sama Allah. Bukan kumis, mungkin janggut kali ya. Saya pengen ikut sunnah ya Allah, cuman saya mah bukan ingkar sunnah, memang nggak ada kumis ya Allah, udah nggak ada janggut, udah dikasih banyak segala macam kemiri, wadoyok, segalanya belum keluar juga sehelai gini ya Allah, malah jadi aneh gitu. Malah jadi aneh. Minta kepada Allah walaupun garam, tapi bukan bermain-main dengan Allah, karena kita ngerasa Allah mah tempat segala meminta. Semuanya ada di sisi Allah, kebaikan itu ada semuanya di sisi Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat.